Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Justina, NIM 85409542. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat Allah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk memaparkan mata kuliah saya, yaitu komputer dan media pembelajaran. Modul 6. Pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. KB pertama, peranan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar anak didik. Bagian A, makna dan manfaat bermain bagi anak didik sekolah dasar di lingkungan alam sekitar. Perlu kita sadari bahwa bersama, sekolah yang ditugaskan untuk mendidik anak didik tidaklah sekedar mereka menjadi pandai membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi ada hal penting yang lain, yaitu kemampuan berkomunikasi, memahami cara pandang orang lain, menghargai lingkungan sekitarnya. Ada pertanyaan yang timbul. Yang pertama, untuk apa anak didik belajar di sekitar lingkungan sekolahnya? Jawabannya adalah belajar merupakan aktivitas atau usaha perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri anak didik. Perubahan tingkah laku tersebut merupakan pengalaman-pengalaman baru. Dengan belajar, anak didik mendapatkan sejumlah pengalaman baru. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah, apa yang dapat dipelajari. Pengembangan program pendidikan lingkungan alam sekitar sekolah diawali dengan mengidentifikasi pengetahuan, perilaku, dan keterampilan apa saja yang perlu dipelajari oleh anak didik. Pertanyaan yang ketiga adalah prinsip dalam pembelajaran tentang pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah. Yang pertama, belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang kedua, belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, belajar dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, belajar melalui kolaborasi. Yang keempat, belajar yang menyenangkan di alam sekitar sekolah. Belajar di lingkungan alam sekitar sekolah telah menjadi belajar sesungguhnya bagi anak didik. Mereka secara tidak sadar sedang melalui suatu proses perubahan perilaku yang bersifat menetap melalui serangkaian pengalaman ketika berada di alam lingkungan sekolah. Yang kelima, bagaimana anak bisa senang bila diajak belajar di alam lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama adalah ciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks. Yang kedua, manfaat sarana bermain untuk belajar. Yang ketiga, gunakan kelima indera anak sebagai jalur belajar. Yang keempat, pakailah seluruh dunia sebagai ruang kelas. Gambar di samping menunjukkan bahwa saya telah belajar sambil bermain dengan cara membersihkan lingkungan halaman sekolah, memungut pipet dan lingkungan sekolah, dan membuat karya dari pipet bekas menjadi tempat pulpen. Dengan begitu, pemanfaatan lingkungan akan menjadi lebih baik. Dan ini adalah pembelajaran menciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks. Dan ini adalah foto dokumentasi pembuatan pipet dari pulpen. Bagian B, pemanfaatan model pembelajaran pakem. Yang pertama adalah cara menginventarisasi berbagai sumber belajar di sekitar lingkungan alam sekitar sekolah. Sebagai sebuah sekolah yang peduli dengan lingkungan alam sekitar sekolah, sumber-sumber belajar tidak hanya berbentuk buku semata, ia bisa berupa alam yang ada di seputar lingkungan sekolah. Yang kedua, tantangan dan peluang. Ada sejumlah tantangan dan peluang yang dihadapi ketika kita mengembangkan program pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah. Yang pertama, terbuka peluang untuk mengembangkan berbagai tema kegiatan pembelajaran
Yang kedua, diperlukan kecermatan menentukan bagaimana sebuah pengetahuan dapat disampaikan untuk anak didik pada tingkat kelas yang berbeda. Yang ketiga, berbagai tema dari mata pelajaran. Yang keempat, untuk memahami mata pelajaran dengan baik yang dipelajari melalui alam sekitar lingkungan sekolah. KB2, berbagai sumber belajar di sekitar alam lingkungan sekitar sekolah bagi pendidik anak. Bagian A, lingkungan dalam sekolah. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah lingkungan halaman sekolah sebagai tempat bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Poin kedua, memilih permainan yang edukatif. Yang ketiga, tumbuhan berbagai sumber pelajaran IPA. Poin keempat adalah pemanfaatan halaman sekolah untuk IPS. Poin kelima, pemanfaatan halaman dan lingkungan alam sekitar sekolah untuk belajar IPA. Poin keenam, penggunaan tema dalam pembelajaran IPA melalui pemanfaatan lingkungan alam sekitarnya. Poin ketujuh, pemanfaatan halaman sekolah untuk pendidikan lingkungan hidup. Poin 8 adalah pemanfaatan halaman sekolah olahraga sehat. Poin ke-9 adalah belajar bahasa di alam lingkungan sekolah. Tapi di alam lingkungan sekolah saya belajar bahasa Indonesia. Kami pun berbahasa Indonesia. Bagian B, lingkungan alam sekitar sekolah. Konsep belajar memanfaatkan alam lingkungan sekitar sekolah adalah mengamati fenomena yang terjadi secara nyata di lingkungan dan memanfaatkan apa yang tersedia di alam sebagai media pembelajaran. Eksplorasi lebih jauh manfaat lingkungan alam sekitar sekolah. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan lingkungan alam sekitar sekolah. Yang kedua, bentuk metode pendidikan lingkungan alam sekitar dan lingkungan hidup lainnya yang baik. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan. Yang keempat, teknik yang bisa dilaksanakan guru. Yang kelima, pemanfaatan museum sebagai sumber belajar pendidikan IPS di tingkat persekolahan. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan pada video kali ini. Saya Eka Justina dengan mengakhiri presentasi saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.